kerajaan terbesar dari zaman Nabi Sulaiman ada di Nusantara ini. Kerajaan Nabi Sulaiman di Nusantara? Iya. Tepatnya di daerah mana kalau boleh tahu? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan kepada baginda Nabi yang maha bijaksana tak pandang waktu dan suasana, yaitu Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi Muhammad. Melanjutkan tentang kisah kayangan. Banyak kisah kayangan, banyak versi, banyak cerita perwayangan di dalamnya. Nah, kali ini kita akan coba menarik setelah dari kemarin membahas tentang Dewa Krishna atau Dewa Siwa. Kali ini kita akan coba menarik Dewi Kuan Yin. Dewi Kuan Yin apa Dewi Kuan Yin itu. Beliau kan yang ada di Cina kalau nggak salah. Kita ingin bincang-bincang dengan beliau. Apakah beliau sudah Islam? Sudah diislamkan atau belum? Nanti kita akan pelan-pelan. Mungkin ya episode kayang itu kan banyak karena ya luar biasa banyak ceritanya. Dan itu pun kan nanti kita pilah-pilah, tidak semuanya ambil. Kan ini ceritanya ada Kerak Sakti ya, ada Tong Sangcong mencari kitab suci ke barat ya kan. Kita ingin tahu apakah benar itu ada kisah Dewi Kuan Yin itu seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bagari badan mediator, badan saya sendiri, semua keluarga saya ataupun keluarga mediator tidak bisa dilihat, tidak bisa tembus ataupun penyusup-penyusup yang terus meledak. Dengan izin beliau Sang Hyang Nusa Nirwana, mohon kehadirannya Dewi Kuan Yin, mohon kehadirannya masuk untuk mediator. Dengan izin beliau Sang Hyang Nusa Nirwana, monggo masuk untuk mediator Dewi Kuan Yin. Allah monggo masuk, melesat, disinkronasikan. Sinkronasikan Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, apakah benar ini Dewi Kuan Yin? Iya. Apa sampai sudah Islam, Ibu Dewi? Saya sudah pernah menghadap ke beliau, dipanggil beliau Sang Hyang Nirwana. Alhamdulillah. Saya diislamkan, mengikuti ajaran kami semua yang ada di kayangan, tunduk dan patuh terhadap beliau sebagai pemimpin kayangan yang menyatukan semua raja-raja, dewa-dewa yang menjadi pemimpin di kayangan. Ya. Nah, sampai ada di langit berapa Ibu Dewi?
Saya sama seperti Dewa Siwa dan Dewa Krishna. Dewa Siwa di langit 3. Ya, Dewa Krishna bukannya di langit 4. sama saya di langit 4. Berarti di 2 langit itu. Iya, karena kita semuanya juga turun ke bumi ini membantu perjuangan beliau. Membantu perjuangan beliau dengan cara apa sampean? Kita semuanya punya tugas masing-masing. Iya. Nah ini saya mau tanya tentang kan ada biksu Tongsang Chong Kerasakti mencari kitab suci ke barat, itu apakah cerita di kayangan atau hanya karangan manusia itu, Ibu Dewi? Untuk cerita yang dimaksud itu hanya satu, seorang biksu atau orang yang mencari kitab dalam arti mencari jati diri, siapa dirinya sesungguhnya dan apa yang akan dibawa untuk bisa menjalani hidup ini, menyebarkan ke masyarakat, ke orang-orang yang ada di desanya. Dia berkelana dari satu desa ke desa, ke negara, mencari budi, kebaikan, ajaran, tuntutan agar jalannya itu lurus nyampe ke Sang Yang Widi, Sang Yang Tunggal. Karena orang-orang yang banyak menyimpangkan ajaran yang disampaikan oleh Siddhartha Gautama, mereka tidak tahu sebenarnya dari maksud dan tujuan ajaran tersebut. Mereka lebih menyembah kepada orang yang menyampaikannya, yang memberikan pengajaran, pemahaman, menjadi diagung-agungkan, disembah. Itulah kesalahan orang-orang terdahulu, karena hasutan dari iblis. Semuanya sama, karena kami juga banyak kehasut, merasa diri hebat, punya kekuatan, bisa mengatur dunia. Karena kami punya kekuatan itu, jadi merasa diri ini kuat. Berarti arti apakah itu kisah nyata seorang biksu mencari budi pekerti yang baik? Iya. Nah, biksu itu siapa? Perjalanan orang itu di satu masa ke masa itu berbeda. Nah, apa hubungan sampean dengan Siddhartha Gautama dengan Ibu Dewi? Apa hubungannya? Apa ada garis perjalanan seperti apa yang sehingga sampean punya sinkronisasi tersebut? Kita semua, para dewa dan para raja yang ada di kayangan itu, mempunyai keturunan darah dari Nabi Sid yang menurunkan
darah-darah para dewa. Jadi semuanya itu sebenarnya sudah tersambung satu sama lain. Tersambung satu sama lain. Yang sampai Siddhartha Gautama kan reinkarnasi ke manusia. Bahasanya reinkarnasi ya. Karena dia itu masih punya tugas yang harus dijalankan sebagai buah apa yang dia dikerjakan dulu untuk meningkatkan tingkatan dirinya. Yang saya maksud itu bukan nanti beliau akan reinkarnasi, tapi di saat dulu beliau memberikan pengajaran budi pekerti dan akhirnya beliau dipuja, dijadikan Tuhan ya, dijadikan dewa yang dipuja. Apakah sampainya memberi wahyu, memberikan arahan ke Siddhartha Gautama, apa beliau sendiri dengan kecerdasan beliau? Semuanya itu atas bimbingan para dewa, mengajarkan ilmu-ilmu batin dan ilmu lahir tentang bagaimana menata sebuah negara, bagaimana ilmu pengobatan, bagaimana ilmu peperangan, bagaimana supaya bisa tahu jati diri itu siapa. Dia itu juga mempunyai proses yang panjang dalam pencarian jati dirinya. Nah, kita kembali ke topik. Nah, itu kan nanti ada waktunya, nanti saya ingin berbicara dengan yang Siddhartha Gautama kembali tentang perjalanan beliau waktu masih belum kembali ke langit ya, belum kembali ke kayangan. Nah, ini sampean sebagai Ibu Dewi Kuan Yin, sampean kan sekarang kalau tidak salah di langit Cina berarti. Saya itu menaungi sebagian dataran Cina dan India. Nah, itu sampean kan sudah diislamkan, tapi sampean masih dipuja-puja. Apa tidak sampean meluruskan orang-orang mungkin dari biksunya, pelan-pelan diluruskan, diketuk hatinya agar bertaubat, atau gimana? Kita ini tidak punya badan lahiriah, tapi ini seperti roh yang tidak bisa terlihat oleh orang secara langsung. Bagaimana kami bisa menyampaikan langsung terhadap orang-orang yang mengakui saya sebagai seorang dewi? Karena mereka sendiri yang telah dikuasai oleh iblis yang ada dalam diri mereka sendiri. Ini sampean kan menaungi wilayah Cina sama daratan Cina sama India kan. Itu kalau di dalam dunia manusia kan ada sinetronnya, seorang biksu suci mencari kitab suci ke barat. Sampean itu sehari-hari tangannya seperti ini, duduk di atas seperti bunga itu atau gimana aslinya? Sama seperti dewi-dewi yang lain di kayangan. Kita juga punya tugas sendiri seperti orang-orang. Penggambaran itu adalah bagaimana saat saya sedang meditasi.
bersatu dengan diri untuk menuju Sang Yang Tunggal. Situ melambangkan ketenangan pikiran, ketenangan batin untuk berkonsentrasi, mengasah diri, menyatu dengan yang ada di dalam pikiran. Sampean kan seorang Dewi, apa sampean sudah punya, sudah berkeluarga Ibu Dewi? Saya dulu juga punya keluarga. Istri dari seorang raja di bumi atau dari dewa-dewa di atas di sana? Seorang raja. Raja dari Nusantara apa dari India? Nusantara. Nusantara. Kalau boleh tahu siapa beliau? Kalau rahasia dan tidak boleh dibukakan tidak apa-apa, itu tidak memaksa dan itu memang yang rahasia yang harus dijaga. Karena semuanya juga orang tidak bisa tahu tentang sejarah sebenarnya kerajaan-kerajaan di Nusantara ini menjadi cikal bakal kerajaan-kerajaan di dunia. Terima kasih, nanti mohon izinnya, mohon bantuannya. Karena kerajaan terbesar dari zaman Nabi Sulaiman ada di Nusantara ini. Kerajaan Nabi Sulaiman di Nusantara? Iya. Tepatnya di daerah mana kalau boleh tahu? Di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Oke, terima kasih. Mohon nanti karena udah diminta doa dari sampean dari dengan Ibu Dewi, saya ingin menggali informasi tentang kayangan. Ini juga sebagian tugas dari beliau buat dakwah melalui YouTube. Nanti jika kayangan kan banyak ceritanya, pelan-pelan saya ingin ngobrol dengan siapa, mohon dikoneksikan dengan yang lain agar bersedia datang. Dan nanti mungkin ya siapa tahu mungkin saya bisa ingin berbicara dengan sampean lagi ataupun dengan yang lainnya, mau dikoneksikan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewi Kuan Yin. Nama sampean aslinya Dewi Kuan Yin atau Dewi apa Ibu? Saya itu setiap tempat punya nama sendiri-sendiri. Satu tempat satu nama. Nggak apa-apa, nggak usah harus dibuka. Dan apa namanya? Ini mediator yang bertanya tadi, apakah di Jawa Barat itu ada bidadari yang turun ke bumi? Untuk daerah Jawa Barat ya, khususnya daerah yang tempat tinggal saya sekarang. Dulu masih zamannya kerajaan Pajajaran. Ada seorang putri yang memang masih keturunan kayangan juga. Berarti reinkarnasi ke seorang putri? Iya. Ada satu curug yang tempat khusus untuk mandinya para bidadari kayangan turun. Jadi kalau sekarang sudah tidak ada berarti? Sekarang udah terjamah manusia. Banyak juga dihuni lebih banyak kerajaan-kerajaan jin. Nah, yang saya tahu dari teman saya yang bisa melihat bangsa jin bahwa untuk daerah Jawa Barat sendiri
jarang sekali bidadari yang turun, lebih banyak ke daerah Pulau Jawa Tengah maupun Jawa Timur. Iya, khususnya di Jawa Timur yang masih ada pintu masuk ke Kayangan. Oke, saya tidak mau bertanya lebih lanjut, nanti ada waktunya kapan-kapan. Terima kasih atas kehadirannya Ibu Dewi. Saya sangat terima kasih sampai udah hadir, udah berbincang-bincang dengan saya mewakili dari sahabat santri kader. Mudah-mudahan nanti setelah semua ada yang menonton 1, 2, 3, ada yang sama-sama bertobat. Satu orang pun ya alhamdulillah itu udah luar biasa. Terima kasih atas kehadirannya. Mohon Ibu Dewi kembali, dan salam buat yang di sana, buat yang raja maupun yang Dewa Krishna, Dewa Siwa maupun yang lainnya, mohon disalamkan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Kembalikan ruh sukmanya terkunci kembali dalam keadaan sehat. Sallallahu alaihi wasallam. Oke. Terima kasih buat semuanya yang setia menonton Santri Keder. Tadi kita udah komunikasi dengan Eyang Dewi Kuan Yin bahwa beliau itu sudah diislamkan oleh guru kami Sang Hyang Rasa Nirwana, dan beliau menaungi dua daratan, daratan Cina dan India. Dan beliau pun namanya berbeda-beda di satu tempat, dia namanya pasti berubah tergantung orang yang menamainya. Beliau istri dari seorang raja Nusantara dan beliau tidak mau menyebutkan namanya. Mudah-mudahan pelajaran ini bisa membuat keyakinan kita tentang Islam, bisa menambah wawasan kita tentang Islam lebih luas lagi, lebih istiqomah lagi, lebih kuat lagi. Mohon doanya, mohon bantuannya untuk mensubscribe, share dan like sebanyak-banyaknya, dan jika ada iklan mohon jangan di skip, karena nanti iklannya itu buat sedekah anak yatim, dan nextnya buat buat mediator, buat saya sendiri sebagai ya buat jajan lah ya, buat beli pulsa seperti itu. Mohon bantuannya, dan insya Allah dari hasil nanti misalkan YouTube-nya ada uangnya, kita sebagian itu buat anak yatim. Jadi siapapun yang menonton, yang melihat dan iklannya tidak di skip, mudah-mudahan mendapat keberkahannya, mendapat pahala yang apa yang kita sedekahkan ke anak yatim. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Santri Keder.